Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Kasman dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita akan berbincang dalam siniar Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tema Balai Bahasa NTB menjawab. Di hadapan saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langsung saja saya persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Kasman atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Pratiwi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi beliau bernama Dr. Anda Dwi Pratiwi MPD, ya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini Bu, saya ingin bertanya-tanya ini Bu tentang bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi kepala di NTB. Sudah hampir setahun Bu ya, sudah setahun iya, ya. Betul, syukur alhamdulillah tentunya kita semua patut bersyukur ya. Saya sendiri juga bersyukur. Tidak terasa hampir 1 tahun saya menemani teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, dan saya merasa senang dan bangga dapat bekerja bersama, kemudian dapat mengikuti irama kerja yang luar biasa teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang memang sudah sangat hebat. Kemudian tanpa harus istilahnya dikondisikan seperti apa, tapi ternyata teman-teman memang sudah bagus dan luar biasa. Kinerjanya sangat luar biasa. Ya, walaupun dulu awalnya ketika ditempatkan di sini kaget Bu ya. Merasa kaget. Sebenarnya tidak kaget ya, justru saya agak canggungnya itu karena memang NTB itu secara kualitas SDM-nya memang bagus Pak, secara iya betul, kualitas SDM-nya bagus, bukan berarti di tempat yang lain itu tidak bagus, tapi memang secara umum teman-teman di Balai Bahasa ini sudah tentu saja atas bimbingan atau bimbingan dari pimpinan yang sebelumnya terdahulu ya, atau sebelumnya. Betul. Baik Ibu, kita ketahui bahwa Balai Bahasa punya program prioritas ya Bu ya, sesuai dengan program prioritas tentunya Badan Bahasa ya. Kira-kira apa saja nih Bu program prioritas Balai Bahasa tahun 2026? Untuk Renstra baru kita sebutnya begitu, Renstra tahun 2025 sampai dengan 2029 itu memang ada sedikit pergeseran, tapi secara umum program prioritasnya tuh masih sama Pak, yaitu terkait dengan literasi, kemudian sekarang dijabarkan menjadi 4, kalau dulu 3, sekarang ada 4 program prioritas, yaitu peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, kemudian pelestarian bahasa daerah, dan program prioritas yang keempat itu adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Dan tentu saja yang tidak boleh kita lupakan adalah keadministrasian itu juga tetap harus kita jadikan prioritas. Berarti ada 5 ya Bu ya. Prioritasnya 5 dengan administrasi, keadministrasian ya Bu ya. Baik, kemudian ini Bu terkait dengan literasi, kita tahu bahwa NTB ini tingkat literasinya tergolong rendah ya Bu ya. Betul. Tergolong rendah ya. Kira-kira apa upaya yang pernah dilakukan oleh Balai Bahasa gitu Bu ya, untuk meningkatkan kualitas literasi di NTB seperti itu Bu? Untuk menyebut kata rendah itu saya sedikit menghindari sebenarnya. Sebenarnya saya lebih senang dengan mengatakan kecakapan literasi di NTB ini masih perlu dikuatkan, perlu ditingkatkan dari yang distandarkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang ada. Iya, betul. Maaf. Nah, kemudian strategi atau beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, tentunya dengan program-program yang mengacu pada program-program Badan Bahasa, melalui yang peningkatan kecakapan literasi yang sasarannya itu karena memang Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentunya sasaran kami atau sasaran Balai Bahasa ini adalah
siswa di Iya, SD, betul. SMP maupun di SLTA. Namun demikian, Balai Bahasa juga memiliki tanggung jawab terhadap Iya, komunitas-komunitas, baik komunitas literasi literasi maupun komunitas sastra. sastra, taman bacaan Iya, masyarakat yang iya, ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, iya, program-program yang praktis dilakukan itu sasaran bagi siswa SD itu iya, khususnya di tahun awal Renstra ini tahun 2025 dengan tajuk Cerdas Mengulas Buku iya. yang itu sudah kami lakukan di Kabupaten Lombok Utara dengan Utara sasaran di 200 siswa SD 200 dan SD. SMP itu dengan bimbingan teknis membaca cepat, Baca membaca cepat. layap begitu Iya, iya. istilahnya di Kabupaten Lombok Tengah dengan Tengah. 200 siswa Oke, juga. siap. Yang terakhir untuk siswa SLTA itu 200 siswa 200 juga siswa juga. untuk Kota Mataram dan Lombok Barat. Lombok Barat. Nah, untuk komunitas literasi, Oke. Balai Bahasa juga mempunyai komunitas binaan Oh, iya, begitu. iya, iya. Ya mungkin lebih ya Iya, dari iya. 60 komunitas yang dibina dari Iya, tahun iya. ke tahun dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Oke, jadi luar biasa ya Bu ya. Baik, para pemirsa, itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa dalam kaitannya dengan peningkatan literasi ya Bu ya. Betul. Yang memang sasaran kita memang ke sekolah-sekolah ya Bu ya. Sekolah. Dan juga tidak tertutup kemungkinan ke komunitas literasi. Dan Iya, komunitas komunitas juga sastra. target. Memang Nggih, itu jadi target juga. juga. Nggih, siap. Lembaga komunitas Nggih, nggih, gitu. nggih. Baik Bu. Kemudian terkait dengan Bu, pemartabatan bahasa ruang publik ini Bu. Kira-kira menurut pandangan Ibu di NTB ini apakah sudah memenuhi standar apa belum terkait dengan itu? Secara umum memang boleh dikatakan belum. Belum ya Bu ya. Dari pengamatan teman-teman di tim pembinaan bahasa dan hukum Iya. dan sebenarnya ini juga sudah dilakukan dari tahun ke tahun begitu, Betul, tetapi di awal tahun Renstra awal ini ternyata memang masih perlu penguatan Penguatan. melalui lembaga, ya. Iya, iya, iya. Lembaga kita menyebutnya lembaga terbina dan teman-teman atau masyarakat dapat melihat sendiri Iya. bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di ruang Iya, ruang publiknya. publik. Memang masih banyak yang harus kita Benahi. perbaiki, Iya, benahi. betul. Konon banyak bahasa asing yang Iya, betul, betul. mewarnai lah begitu. Namun demikian sebenarnya Pak Kasman, Oke. kita atau kami Balai Bahasa itu tidak anti bahasa asing Betul, begitu. betul, betul. Tapi bagaimana kita mematuhi undang-undang yang ada, ya. Jadi Iya. kita tetap patuh begitu dengan pengutamaan bahasa Betul, Indonesia, pengutamaan bahasa Indonesia. pelestarian bahasa daerah dan itu tatanannya sudah ada. Silakan menggunakan bahasa asing, Iya. namun tetap mari kita upayakan untuk penggunaan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Begitu. Mungkin bisa kita berkaca dari ini Bu ya, dari bandara udara kita ya. Menggunakan bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Sasak ya kan, kemudian Dan baru bahasa asing. Betul, itu buah dari kerjasama antara dari Balai dengan Bahasa, ya, antara Bandara Balai Bahasa Udara dan Internasional betul, Lombok betul. ya Bu ya. Alhamdulillah dan itu bisa menjadi praktik baik begitu, Betul, ya. betul, betul. Karena beberapa kali saya juga ditegur nih dari Iya. media massa juga menegur, artinya bagaimana peran Balai Bahasa nih Iya, begitu. iya, iya. Ketika masih ada tulisan welcome to Welcome to Lombok, Mataram welcome gitu to ya. Mataram. Seperti yang ada di jalan baru masuk di kota betul, Mataram. Itu Iya. ya. Ya, mestinya harus ditertibkan Bu ya itu ya. Dan Balai Bahasa tidak bisa sendiri. Iya, betul. Harus merangkul pemerintah daerah. Merangkul pemerintah dan ini sudah dilakukan berkali-kali ya. Ya, berkali-kali. Ya, padahal kerjasama kita dengan Pemkot sudah bagus loh Bu. Sudah, dan ini ya. alhamdulillah juga nih Pak Kasman ya, Iya. di akhir tahun 2025 kemarin Iya. sebagai bukti atau sebagai kristalisasi, Iya. sebagai satu dokumen penting atau legasi Iya. yang cukup penting yang dapat kita pegang bersama Iya. antara Balai Bahasa
dengan Provinsi pemerintah Nusa daerah. Tenggara Barat dan Nggih. pemerintah Pemerintah daerah daerah dengan nggih. lahirnya 11 nota 11 nota kesepakatan, kesepakatan, alhamdulillah yang sudah alhamdulillah. ditandatangani Nggih, oleh nggih. Gubernur, Nggih. 10 bupati wali Wali kota, kota, nggih, nggih. dan Bapak Kepala Badan. Nggih, Ya alhamdulillah Pak. alhamdulillah. Itu Ya, menjadi panduan lah mudah-mudahan atau itu menjadi menjadi ya pegangan. menjadi jembatan kita ya Bu ya. Betul, Sementara betul, insya termasuk Allah. di penggunaan bahasa media luar ruangnya nanti. Betul. Baik Bu, terkait dengan pelestarian bahasa Bu, pelestarian bahasa ini walaupun sudah kita gaungkan 2022 Bu ya, tetapi sampai tahun 2026 ini ya, terutama mungkin di beberapa kota yang belum ada muloknya dan lain-lain ya Bu ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu ke depannya seperti apa ini Bu? Nah, untuk pelestarian bahasa daerah ini ada keunikan tersendiri ya, Keunikan, karena betul, memang Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ada 3 bahasa daerah Daerah besar, besar ya, ada betul, betul. Sasak, ada Samawa, Samawa dan juga dan ada Bojo, Bojo. betul, Pak Bu. Kasman ahlinya. Nah, tentu saja Balai Bahasa juga sebenarnya Nggih. fungsi Balai Bahasa sendiri adalah mendukung Nggih. pemerintah Betul, daerah betul. dalam konteks pembinaan, Nggih. pengembangan, pelestarian, Pelestarian perlindungan bahasa. bahasa daerah di Nggih. NTB ini. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa tentu Nggih. saja berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kasman tadi, bahwa masih perlu dikuatkan Dikuatkan terkait kembali, dengan nggih, betul, revitalisasi. betul. Balai Bahasa sudah dari tahun 2022, 2022 sudah melakukan koordinasi, Koordinasi, tahapannya betul, pasti betul. kita tidak akan bergerak sendiri, Nggih. kita harus berkoordinasi, dan itu Dengan sudah pemerintah daerah, dilakukan betul, setiap awal betul. tahun Setiap awal atau tahun, ya. setiap tahapan pelaksanaan yang kita sebut dengan revitalisasi bahasa daerah. Nggih, betul, Bu. Setelah ada koordinasi, kita melangkah Ya, ke tahap berikutnya dengan DKT-nya. penyusunan Nggih, modulnya, penyusunan modul, ya, betul. kemudian BIMTEK BIMTEK guru guru-gurunya, masternya, pendampingan gurunya, gurunya. kemudian kita coba dengan selebrasi festivalnya, begitu. gitu. Tapi saya pikir kendala terbesar ini khususnya yang tadi Pak Kasman Ya, sampaikan di tataran berata kabupaten kota, nggih, Nah, betul. kalau di kota, contohnya Mataram ini memang bahasa yang digunakan itu cenderung ke bahasa nasional, bahasa Nasional, Indonesia, betul. dan penduduknya itu kan lebih Lebih variatif. variatif, Nggih. lebih apa ya disebutnya itu Homogen. homogen, Nggih, betul, betul. lebih homogen. Jadi ada yang Jawa, Betul, Bali, Bali. bahkan orang-orang asing, Nggih, betul. dan ini tentu saja ada perlu penguatan yang atau strategi khusus lah terkait ya, dengan betul. minimal yang pernah saya sampaikan itu bahasa-bahasa sederhana lah Pak. Nggih, Kosakata sederhana, misalnya kosakata Sasak sederhana, Nggih. Tampiasi, Nggih. kata beruga, atau Nggih. kata-kata yang lain lah yang Ya sehari-hari ya, Bu, ya. sehari-hari Digunakan itu sehari-hari. ya Nggih. digunakan juga oleh penutur-penutur yang mungkin bukan penutur asli. Nggih, nggih. Nih, itu Baik, kita dorong untuk ke arah situ. kita dorong Bu ya. Jadi ada beberapa kabupaten kota Bu yang perlu penanganan khusus itu ya. Betul, ada Kelompok KLU Utara, ya mungkin ya, nggih. kemudian Dompu, Kota Mataram, Dompu Kota mungkin, Mataram, dan ini tentu saja kami sangat berharap Nggih. pemerintah daerah untuk mari bergandengan tangan Betul. terkait dengan kondisi yang ada. Nggih, Gitu. baik Ibu. Nah, kemudian terkait dengan NTB kan destinasi wisata ya Bu ya, destinasi wisata. Nah, kira-kira bagaimana peranan Balai Bahasa Bu terkait dengan peningkatan pariwisata di NTB? Ada nggak hubungan antara program Balai Bahasa dengan itu? Sangat ada Pak, Nggih. karena memang salah satu program prioritas Balai Bahasa adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, program-program yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Nggih. terkait dengan kondisi kewilayahan Nusa Tenggara Barat Nggih. yang Lombok khususnya itu menjadi destinasi wisata yang sangat
strategis Iya. menjadi Bali kedua konon, tapi kami pun mendorong supaya tidak ada bayang-bayang Bali Bayang-bayang Bali. begitu, dan Lombok itu berdiri dengan Kaki kuat, sendiri ya. ya dengan Betul. ciri khas Ciri khas Lomboknya, Sasak, ciri Sasak. khas Lomboknya. Nah, Iya. program Balai Bahasa atau dukungan Balai Bahasa terkait dengan penginternasionalan bahasa Indonesia itu memang diampu oleh tim kerja BIPA, BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing, bagi penutur asing. bagi penutur asing. Ya, programnya pendampingan lembaga BIPA, dan kami pun juga menyasar ke para penutur asing yang ada di wilayah Lombok khususnya, karena memang Sumbawa agak jauh jangkauannya, sementara kami menyasar secara intensif ini untuk penutur asing yang ada di BIPA. Nanti kami sampaikan di sesi berikutnya terkait dengan inovasi-inovasi untuk program BIPA ini. Baik, Ibu. Oke, Bu. Kemudian untuk ini program ini kan tentunya sudah kita evaluasi ya, Bu, ya, di akhir tahun ya. Betul, selalu. Nah, kira-kira hasil evaluasinya bagaimana ya, Bu, ya? Bisa Baik, nggak diceritakan itu? Tentunya kita atau kami ya, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjalankan mandat dari pemerintah yang terdistribusi melalui beberapa kegiatan begitu. Tentunya berawal dari perencanaan yang sebenarnya sudah kita upayakan dengan matang supaya perjalanannya lancar. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan tentunya satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah evaluasi, Pak. Evaluasi ini menjadi bagian penting karena tentunya menjadi acuan untuk pelaksanaan program berikutnya. Nah, dan ini tentunya menjadi bagian yang harus kita laporkan kepada masyarakat, kepada pemerintah tentunya begitu. Nah, hasil evaluasi yang sudah kami lakukan tentunya masih banyak yang harus kita tindak lanjutilah dari hasil evaluasi itu. Misalnya terkait dengan kecakapan literasi, ini tentunya kendala itu ketersediaan buku bahan bacaan misalnya yang harus diakses oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan buku bacaan ini, kendalanya misalnya selain akses buku fisiknya, ketika masyarakat akan mengakses buku bacaan versi digital, tentunya untuk daerah-daerah tertentu itu yang mungkin mohon maaf internetnya belum lancar. Nah, ketika ada akses secara digital atau secara teknologi begitu, mereka belum dapat mengakses karena sebenarnya keterbatasan buku fisik bahan bacaan itu dapat kami tanggulangi dengan adanya buku-buku bahan bacaan yang dapat diakses secara daring begitu, Pak. Nah, kendalanya seperti itu. Kemudian pemahaman orang tua, kemudian kesadaran orang tua, kesadaran masyarakat, kemampuan guru juga dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah ini tentu saja berdampak. Kemudian kendala terkait dengan pemartabatan bahasa Indonesia ini juga sebenarnya dari pemiliknya ya, Pak, dari pemilik bahasa itu sendiri, kesadarannya perlu ditumbuhkan, perlu ditingkatkan. Jadi kendala kita bersama adalah kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap undang-undang, kemudian terhadap kaidah itu memang masih perlu dikuatkan lagi. Begitu. Kemudian kalau untuk revitalisasi bahasa daerah, kendalanya tadi ya kondisi masyarakat yang homogen, kemudian kadang-kadang pemahaman penutur berkurangnya penutur jati orang tua mentransfer bahasa ibunya ke bahasa ke generasi berikutnya itu agak terjeda begitu. Nah, itu pun menjadi kendala. Kemudian kalau
penginternasionalan bahasa Indonesia tentunya kendalanya terkait dengan apa bahan-bahan bacaan untuk penutur aslinya yang perlu Oh, juga yang perlu dikuatkan. ditingkatkan ya Bu ya, bahan Betul, bacaan literasi. betul. Buku pedoman untuk para penyelenggara BIPA ini juga Juga perlu perlu ditambah ya Bu ya. dikuatkan, ditambah, Kuatkan. perlu dikuatkan variasinya Iya, mungkin iya. begitu. Kurang lebih Baik, seperti itu baik Bu, kendala. terima kasih atas informasinya. Nah, untuk yang berikutnya Bu nih apa namanya? Ada nggak ada apa tidak gitu ya program terbaru dari Balai Bahasa tahun ini, tahun 2026? Baik. Oke. Kalau program terbaru khusus dari Balai Bahasa tentunya tetap kami harus mengacu kepada program yang ada di Badan Badan Bahasa. Bahasa. Oh ya, siap. Untuk Renstra terbaru ini kami menggunakan Yeah. terminologi bahasa yang sangat teknis ya, Renstra. Yeah. Atau program terbaru, Yeah. ini memang ada 2 di Renstra baru ini, yaitu terkait dengan korpus, Ya, ya, korpus kebahasaan dan korpus sastra. kebahasaan dan kesastraan. Kemudian yang kedua itu peta kebinekaan. Peta Ya, kebinekaan. peta kebinekaan. Meskipun ada sedikit perubahan formula penyampaian, 2 itu tadi yang utama ya Pak. Iya. Yang sebenarnya ada 1 program baru itu yang terkait dengan peningkatan kecakapan literasi, itu hanya ada pergeseran di sasaran. Begitu. Oh, siap. Sasarannya memang untuk Renstra baru ini lebih dikuatkan di sekolah. SD, SMP, SMA seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Baik Ibu, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Bu, terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa. Mungkin yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Balai Bahasa, jenis-jenis inovasinya apa saja kira-kira Bu? Baik, inovasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sangat banyak. Yes, siap. Sangat banyak. Bahkan saya saja sampai tidak hafal, Tidak sebenarnya, hafal. mohon maaf, jujur tidak Karena hafal. Ketika banyaknya. saya masuk itu luar biasa ini, Dan- luar biasa inovasi teman-teman ini. Memang dituntut ya. Iya. Inovasi ini memang dituntut oleh pemerintah tentunya, atau tentunya. oleh diri kita sendiri, bahwa kita tidak boleh puas dalam Iya, posisi seperti ini. Kita betul. harus membuat terobosan Terobosan, baru, inovasi-inovasi baru yang sekiranya itu dapat dijadikan salah satu alternatif jawaban Iya, betul. dalam tadi kendala yang ada begitu. Iya, Ketika ada kendala, kemudian kita sudah memiliki alternatif jawaban, Jawaban, iya. solusi, tapi ternyata dari solusi yang kita sampaikan itu masih Menjadi inovasi. kurang. Nah, masih kurang. Jadi akhirnya lagi kita harus mencari. mencari inovasi-inovasi. Oh, Nah, siap. saya mencoba menjabarkan saja dari Iya, inovasi yang terbaru ya, yang Iya, iya. memang ini harus kita kuatkan selalu, yaitu Iya, terkait dengan literasi. Literasi. Iya. Itu kita meneruskan juga dengan dari inovasi yang terdahulu, yaitu Mandalika Dewi Sali. Dewi Sali. Ya. Mandalika Dewi Sali itu desa wisata literasi, Literasi, begitu iya. ya. Dan luar biasa inovasi yang sudah dimunculkan atau diciptakan oleh Balai Bahasa Iya. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di tahun 2025 ini kami berupaya mengukur sejauh mana dampak dari Inovasi inovasi itu. tersebut. Iya, iya. Kami datang lagi ke desa wisata tersebut, Iya. salah satunya di Bile Bante, Iya. dan kami membawa buku iya. karya dari komunitas. Oh, ini Nah, ini hasil karya dari, mereka, Bu, ya? Betul, ini luar biasa iya, ya. iya. Nah, berjudul Durian Purba. Ini karya dari salah satu karya dari komunitas binaan Balai Bahasa, dan ini menjadi inovasi. Nah, Ya, betul, pengembangan dari inovasi ini ya, ini kami datang ke Desa Bile Bante, datang ke salah satu sekolah dasar. Iya. Nah, ini menjadi terintegrasi begitu betul. antara buku bacaan yang dihasilkan oleh komunitas yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah dasar di situ, dan kami sudah berikan ke sekolah itu, dan kami sosialisasikan, dan ini pun menjadi salah satu alat ukur yang kami usung dalam inovasi Balai Bahasa berikutannya, yaitu benar-benar membaca dan membaca benar-benar, membaca benar-benar itu. Nah, dari situlah ternyata dapat mendeteksi siswa yang belum bisa membaca, Pak. Bisa terdeteksi dari buku ini di sekolah yang ada, yang ada di sekolah yang ada di Bile Bante. Kemudian dengan
benar-benar membaca, mungkin Nggih. maaf ini yang sebelah situ, Oh, Pak. sebelah sini, Bu. Nah, aktivitas buku harian. Oh, nggih, nggih, Nah, nggih. ini menjadi indikatornya ada di sini. Nah, Oh, ini nanti dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, oh oleh iya, iya, Bu. komunitas, oleh Nggih, sekolah, dan ini sudah kita publikasikan. nggih, Dan Balai Bahasa ada 10 sekolah yang kita sebut laboratorium ya Pak, di nggih. Kota Mataram. Ada Oh, sekolah siap, Pak siap. Kasman juga ada di Nggih, nggih. sana. Nah, melalui 2 produk ini, Nggih, betul. nanti kita dapat mendeteksi dini lah, deteksi Betul, dini. betul. Jadi ini eh, oleh siapa saja, Bu, ya? oleh siapa Bisa saja dipakai. dapat Oke. digunakan. Hanya saja ini memang hak ciptanya Balai Bahasa. Balai Ini Bahasa, bisa ya, betul. digandakan oleh Iya, siapapun, monggo. betul. Cuman hak ciptanya ada di Balai Bahasa. Iya. Dan kalau ada kekurangannya tentunya kami sangat mengharapkan Masukannya ya, Bu, ya, masukan. supaya Nah, untuk mengembangkan ke depan, ya. oke. Kemudian inovasi berikutnya, ini yang diusung oleh inovasi Mandalika Dewi Sali. Nggih. Kemudian ada yang diusung oleh tim berikutnya, inovasi dari Mandalika Bumi, Pak Kasman. Nggih. Ini salah satu terobosan terbaru Nggih. dari tim BIPA yang mengampu juga Mandalika Bumi. Nggih, nggih. Mandalika Bumi, Mandalika Bumi itu singkatan BIPA BIPA untuk masyarakat inovatif. inovatif, ya. Inovatif, Bumi, ya. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, ini yang dikembangkan oleh tim Mandalika Bumi. Mandalika Bumi. Dan ini ternyata sangat disambut baik oleh para penutur asing. Ini pun melalui proses. Tim BIPA atau tim Mandalika Bumi ini tidak serta-merta menyusun kosakata atau apa namanya kalimat-kalimat ini. Ini melalui proses. Kami berkunjung ke beberapa desa wisata, komunitas literasi juga yang komunitas literasi itu di sana banyak penutur asingnya. Kami tengarai di sana banyak penutur asingnya. Misalnya daerah Kute, kemudian daerah Lombok Utara waktu itu, Lombok Timur juga di daerah Selong. Nah, kami datang ke sana, Pak, bertanya kepada masyarakat asli, menanyakan biasanya komunikasi apa yang sering terkendala. Nah, ini karena wisatawan asing sebagai apa namanya pangsanya begitu, tentunya masyarakat asli itu atau masyarakat Sasak itu ada banyak kendala ketika berkomunikasi. Misalnya ternyata ada yang proses jual beli, kemudian ada yang takut dibohongi, jual beli makanan. Nah, di warung-warung makan, misalnya di tempat-tempat wisata. Nah, kira-kira apa komunikasi yang sering terjadi di situ? Sering menjadi kendala bahkan. Akhirnya kami catat, kami identifikasi, dan kami susun menjadi senare ya kurang lebih. Daftar kata di sini ada permisi, kata-kata sederhana, ada tolong, ada maaf, dan terima kasih. Dan ini sudah ada testimoninya. Mungkin nanti testimoni bisa disampaikan juga, ditayangkan juga, bahwa ini disambut baik oleh penutur asing, sangat membantu dalam berkomunikasi begitu antara penduduk asli dengan wisatawan. Wisatawan. Dan ini luar biasa kalau ini dikembangkan. Memang ini data-datanya langsung diambil ya, Bu, ya, dari dikumpulkan ya. Betul. Sama dengan penelitian ilmiah ini. Betul, sangat sahih menurut kami, karena memang kami mendata masyarakat Karang Taruna atau tim-tim literasi di situ begitu, dan mereka menyampaikan ini loh yang biasa kami lakukan komunikasi, dan ini menjadi bisa dikembangkan, Bu, ya. Luar biasa. Ini bisa ditambah lagi kan kosakatanya, sangat bisa ya. Dan kami terbuka, betul. Sangat terbuka kepada siapapun yang ingin memberikan masukan atau saran atau menambahkan mungkin ya kalimat-kalimat apa yang dapat mempermudah sehingga tujuannya tentunya ada komunikasi yang positif, komunikasi yang lancar, dan informasi dan kearifan dan kearifan lokal kita terangkat dengan baik ke kancah internasional, dan ini penginternasionalan bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Betul. Mereka akan menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi wisatanya juga belajar bahasa Indonesia. Betul. Yang berdagang di situ juga belajar bahasa Inggris ya. Betul. Jadi timbal baliknya sangat gitu ya, Bu. Betul. Dan yang perlu kami tekankan adalah sebenarnya saran kami dari Balai Bahasa untuk masyarakat Sasak atau masyarakat Nusa Tenggara Barat itu justru jangan
terbawa untuk Yeah. berbahasa asing. Yeah. Ya kadangkala boleh untuk menegaskan, tapi bawalah mereka ke dunia kita, Yeah. begitu. Bahwa karena mereka datang ke Indonesia, Yeah. datang ke Lombok, Yeah. ya berikan suasana Lombok itu. Ya, termasuk melalui bahasa. Melalui bahasa. Betul. Mungkin ini perlu nanti dilengkapi dengan bahasa daerah, Pak Kasman. Ya, bahasa daerah mungkin ya, Pak tambahkan Kasman di sebagai bawahnya ahli bahasa Sasak ya Bu ya. Betul. Nanti Bagus ini ini. bisa diperkaya lagi dengan bahasa daerah sehingga turis itu benar-benar paham dan betul. merasakan bahwa oh iya saya di Ya, Lombok. karena kadang-kadang budaya itu kadang-kadang tidak mampu di-cover oleh bahasa yang di sasaran penerjemahan ya Bu ya. Betul. Misalnya budaya seperti kami, misalnya budaya Kaji misalnya, itu ke dalam bahasa Indonesia tidak mampu diterjemahkan sampai dengan budayanya. Letterlexnya atau apa, mohon maaf ya, tidak bisa hanya secara permukaan aja dia mampu menerjemakan gitu ya. Iya betul, tidak bisa pastinya Iya, itu. Iya betul. Jadi harus ada bahasa Sasak nih Bu ya. Nuansa bahasanya tambah bahasa kadang-kadang Sasak. kurang pas. Betul. Nuansa daerahnya. Betul. Kemudian inovasi yang lain Bu? Ada. Inovasi yang lain terkait dengan program Balai Bahasa ini, yaitu Kamus Terpadu. Kamus Terpadu. Kamus Terpadu ini, nah ini juga cukup unik ya, cukup strategis juga ya. Kamus Terpadu ini inovasi yang sudah diusung dari tahun ke tahun. Ini menjadi salah satu jawaban juga dalam revitalisasi bahasa daerah. Ya karena ada kamus, di dalam Kamus Terpadu itu ada kamus bahasa daerah Sasak Samawa, Sasak sama Bojo bahasa Indonesia. Kemudian ada bahkan ada kamus bergambar, ada kamus istilah, kemudian ada juga yang terbaru itu kamus, bukan terbaru ya, yang sudah dirintis dari tahun yang lalu itu, tahun-tahun sebelumnya itu kamus untuk para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, kamus yang ini Bu ya. Betul, disabilitas rungu yang pakai yang pakai gerakan Kadaring CB betul. Ini yang sudah dikembangkan oleh Balai Bahasa dan itu cukup membantu, sangat membantu untuk para kaum disabilitas. Artinya apa? Bahwa Balai Bahasa ini program-programnya itu menyasar ke banyak kalangan begitu, termasuk kalau mohon maaf nih disebutnya sekarang tuh kaum rentan. Kaum rentan ya betul. Ya, teman disabilitas tuh ada disabilitas netra pun kalau tidak salah juga sudah ada kamus braille. Kamus braille sudah ada. Nah, ini tinggal kita kembali menyosialisasikannya secara masif lagi dan diproduksi lagi. Diproduksi lagi, jangan sampai dingin lagi begitu. Sampai hilang dari permukaan. Ini kita harus genjot lagi nih untuk Kamus Terpadu ini dengan inovasi-inovasi yang lebih kebaruan begitu. Nah, satu lagi inovasi yang internal sebenarnya ini cukup mendukung juga yaitu Sidaya. Sidaya itu memang sementara itu untuk internal ya sekian persen, lebih banyak persentasenya untuk fasilitas layanan internal, tetapi juga Sidaya ini untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang sekiranya terserak di mana-mana itu mari kita kumpulkan dokumen-dokumen atau hasil-hasil apapun yang sudah diproduksi oleh Balai Bahasa, baik surat-surat yang masuk dari luar maupun jawaban-jawaban dari kita yang lain itu juga terkumpul di satu titik yang namanya Sidaya. Sidaya, sistem data dan informasi. Sistem data dan informasi. Mari kita berdayakan. Ya betul. Jadi masyarakat juga bisa manfaatkan ya Bu ya. Misalnya masyarakat menginginkan layanan dari Balai Bahasa, tinggal buka Sidaya saja misalnya. Dari Bima kah, mereka dari Sumbawa kah, tinggal buka Sidaya Bu ya. Betul. Dan perlunya kita sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa silakan masyarakat sekiranya belum sempat datang ke Balai Bahasa karena terkendala waktu, ruang dan jarak ya silakan mengakses Sidaya dan tentu saja kami sangat berharap media sosial Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi warna tersendiri dalam menyosialisasikan program-program dan inovasi Balai Bahasa Provinsi. Betul Pak Kasman. Baik, terima kasih Bu. Tidak ada lagi Bu ya? Sudah cukup, tapi saya ingin menegaskan kembali sebagai bahwa statement akhir mungkin Bu, silakan Bu. Atas nama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan yang sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan Balai Bahasa. Kemudian kami tentunya
sangat menunggu informasi-informasi penting, saran-saran yang bagus, dukungan tentunya dari semua masyarakat, khususnya masyarakat Balai Bahasa, mohon Masyarakat maaf, masyarakat di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Nusa Barat. Tenggara Barat. Mari kita kuatkan lagi terkait dengan pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra, baik Indonesia maupun daerah untuk menuju Indonesia Emas maju. tahun 2000, Ta- NTB maju. NTB maju Apa semboyannya ya? NTB maju mendunia. 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 Ya, NTB maju mendunia. Dan tentunya untuk membawa Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa yang bermartabat, Bermanfaat. Terima kasih. Baik Ibu Dwi, terima kasih luar biasa ini Bu. Para pemirsa atau sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya luar biasa ya inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya bisa menyimpulkan sebenarnya ada dua hal sebenarnya yang ditangani oleh Balai Bahasa ini adalah pengembangan, pembinaan, pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan pengembangan pelindungan bahasa daerah. Intinya ya Bu ya. Betul. Dan semua itu terangkum dalam Sidaya sebenarnya Bu ya. Jadi Bapak Ibu atau para pemirsa yang ingin mendapatkan layanan dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, silakan buka di Laman. Play Store juga bisa ya Bu ya, Laman. diinstal di Play Store juga atau di laman Sidaya gitu, akan muncul nanti sistem data dan informasi, dan semua layanan Balai Bahasa ada di situ. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu Kepala tentunya, atas informasinya Sama-sama. yang sangat Sehat selalu, bermanfaat. Pak. Nggih, baik Ibu. Kita tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om, dan salam literasi.